yang tadi yang mulia, saya lihat ada Pak Dubes Rahmat Budiman. Sepertinya beliau sedang di perjalanan. Kemudian Pak Atikbud, ya, Pak Ahmad Wicaksono, dan juga tim dari KBRI Indonesia di Thailand. Lalu Bapak Ibu, para narasumber, para peserta yang baik sekali ya bagi saya untuk bisa berbagi eh, hal yang terkait dengan kebijakan BIPA ya, atau secara umum kebijakan diplomasi bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa dalam 3 tahun terakhir ini dan juga mungkin beberapa tahun ke depan. Nah, saya mau berbagi layar ya dengan Bapak Ibu sekalian. Recording in progress, jadi saya pakai HP. Ini udah. Apakah sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Baik. Nah, ini yang saya bawakan terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi. 3 hal yang ingin saya sampaikan ya, 3 program prioritas Badan Bahasa, kemudian peluang dan tantangan diplomasi bahasa Indonesia, dan strategi yang kami ambil di Badan Bahasa terkait dengan diplomasi bahasa Indonesia itu. Nah, ini 3 program prioritas ini sebagai bagian dari iklan saja ya, iklan dari Badan Bahasa. Barangkali ada yang belum mengenal Badan Bahasa itu apa, adanya di mana begitu. Badan Bahasa ini adalah sebuah unit eselon 1 langsung di bawah Menteri, berada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi adanya di sini ya, ini namanya Badan Bahasa. Nah, Badan Bahasa sejak saya diangkat menjadi kepala badan tahun 2020 itu mengembangkan 3 program utama ya, program prioritas. Yang pertama terkait dengan literasi, yang kedua terkait dengan pelindungan bahasa dan sastra, dan yang ketiga internasionalisasi. Nah, ini kalau kita bicara internasionalisasi bahasa Indonesia, maka sesungguhnya ini merupakan sepertiga pekerjaan kami di Badan Bahasa itu terkait dengan masalah internasionalisasi ini gitu ya. Hal-hal lain ini saya pikir tidak perlu saya bahas. Nah, selama ini ya Badan Bahasa mungkin ada yang sudah mengenal masalah EYD begitu ya, ejaan yang disempurnakan. Ini merupakan produk Badan Bahasa yang sangat fenomenal sejak tahun 72, kemudian sekarang ini sudah kami revisi dan ada edisi kelima. Jadi siapapun yang ingin mengetahui lebih jelas gitu ya, lebih detail terkait dengan sistem ejaan yang diadopsi oleh kita di Indonesia terkait dengan bahasa Indonesia, silahkan ini diunduh ya. Ini gratis. Diunduhnya dari mana? Ini di Halo Bahasa. Jadi Halo Bahasa bisa diunduh melalui iPhone ataupun melalui Android gitu. Nah, kami juga sekarang sedang mengembangkan si PEBI, aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia yang sama nanti akan seperti Grammarly bahasa Inggris gitu. Nah, ini sedang kami kembangkan. Kami juga punya penerjemahan daring ya. Penerjemahan daring ini mengajak setiap orang yang berminat untuk menjadi penerjemah dan nanti hasil terjemahannya ditampilkan di laman Badan Bahasa sebagai buku digital gitu ya. Nah, buku digital ini larinya ke sini. Sorry. Ke sini ya, ke sini. Nah, kemudian ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini merupakan kamus yang eh, otoritatif ya di dalam bahasa Indonesia dan sekarang ada edisi kelima dan sudah didaringkan sekarang ini gitu ya. Kemudian siapapun yang ingin mengikuti ujian kemahiran berbahasa Indonesia untuk mengetahui seperti apa kemampuan berbahasa Indonesianya, silahkan daftar UKBI. Kami juga punya fasilitas padanan istilah, ada istilah-istilah asing, apa bahasa Indonesianya, kalau ingin tahu ya silahkan
dibuka di Pasti begitu. Itu sekilas ya tentang produk Badan Bahasa. Dan untuk jelasnya silahkan ini diunduh ya, di-download aplikasi Halo Bahasa ya, itu gratis. Nah, sekarang kita bicara tentang peluang dan tantangan diplomasi bahasa Indonesia. Kalau kita lihat ya, diplomasi bahasa ini ya, ini nih ya, yang ada di bagian paling dalam itu adalah bagian dari diplomasi publik atau public diplomacy di situ. Nah, mengapa kita menyebutnya sebagai bagian dari public diplomacy? Public diplomacy ini adalah sebuah strategi atau upaya yang dilakukan oleh negara atau pihak-pihak yang berkepentingan ya menjadi aktor di dalam proyek diplomasi itu dengan cara mengajak dan menghimpun kekuatan melalui cara-cara yang bukan militer ya. Nah, ini yang dikembangkannya adalah keterlibatan semua warga negara gitu ya. Kemudian urusannya bukan hanya satu bidang, tapi berbagai bidang. Mungkin itu urusan budaya, mungkin itu ekonomi, mungkin itu termasuk di dalamnya bahasa. Nah, kemudian ada diplomasi lunak atau soft diplomacy. Ini yang kita kenal ketika Pak Hasan Wirayuda, Menteri Luar Negeri, memperkenalkan istilah ini lebih jauh gitu untuk mengadopsi gagasan-gagasan yang dikembangkan di dunia internasional begitu. Nah, diplomasi bahasa itu ada di dalamnya. Artinya apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai cara gitu ya untuk menunjukkan jati diri kita, identitas bangsa melalui bahasa gitu ya. Jadi itulah diplomasi bahasa atau language diplomacy gitu. Nah, lalu bagaimana sih peluang bagi kita untuk menyelenggarakan tugas diplomasi itu? Apakah ada peluangnya? Kalau kita lihat ya dari sini ya peluang yang ada di hadapan kita itu begitu besar. Pertama, kita punya jaminan hukum ya terkait dengan penyelenggaraan diplomasi ini. Dari mulai Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara, itu ada di pasal 36. Kemudian kita juga punya undang-undang ya, Undang-Undang 24. Tidak semua negara, semua bangsa ini memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur bahasa. Nah, kita punya Undang-Undang 24 tahun 2009 bersama dengan lagu kebangsaan, lambang negara gitu ya. Itu ada undang-undangnya tahun 2009. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2014 terkait dengan peningkatan pembinaan bahasa Indonesia begitu. Kemudian ada Perpres ya yang mengatur lebih jauh tentang pelaksanaan undang-undang ya dan juga PP itu di tahun 2019 ini masih baru. Nah, kemudian yang kedua, kita menemukan adanya begitu banyak lembaga kebahasaan di berbagai belahan dunia. Nah, di Indonesia ya secara khusus Badan Bahasa ditugasi ya sebagai lembaga kebahasaan, lembaga pemerintah yang secara khusus menangani masalah diplomasi bahasa. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang urusan diplomasi bahasa ini atau melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia ini menjadi bagian dari apa yang ada di dalam undang-undang di situ. Ya. Undang-undang mengatakan tugas dari badan ini, lembaga ini adalah melakukan pembinaan, melakukan pengembangan, dan juga melakukan pelindungan terhadap bahasa yang ada. Nah, lalu di situ ada satu frase dan diberi tugas untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Artinya kita melaksanakan tugas itu dilindungi oleh undang-undang dan itu menjadi bagian dari diplomasi bahasa.
Ini lembaganya sekarang bernama Badan Bahasa gitu ya, yang saya pimpin saat ini. Kemudian yang ketiga ya, peluang diplomasi kita ya itu juga didukung adanya potensi dan daya tarik alam, budaya dan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia berkembang, budaya Indonesia begitu beragam, begitu menarik. Kemudian kekayaan alam Indonesia yang menjadi daya tarik wisata gitu. Ini menarik para wisatawan asing ya, wisatawan mancanegara. Dan itu tentu saja sedikit banyak menjadikan mereka tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, menguasai bahasa Indonesia, kemudian mereka berkunjung ke Indonesia, apakah untuk kepentingan wisata, apakah itu untuk kepentingan pendidikan, apakah itu untuk kepentingan usaha ya atau bisnis gitu. Nah, itulah salah satu peluangnya. Kemudian kita juga punya mitra-mitra kerja di luar negeri. Nah, seperti sekarang punya APP BIPA ya di Thailand, punya Universitas Prince Songkla di Thailand ini. Kemudian ada lembaga-lembaga lain, mitra-mitra lain, apakah itu Indonesianis gitu ya, apakah diaspora itu ya, apakah mahasiswa. Ini semua adalah bagian dari peluang kemitraan ya. Kemitraan baik itu secara kelembagaan maupun secara perorangan. Dan ini adalah peluang ya. Kalau dioptimalkan maka itu bisa bersinergi. Kemudian yang berikutnya ini yang selalu menjadi kebanggaan ya, tapi pada tahap awal saja saya katakan ini bisa benar ya, tapi karena pada tahap berikutnya mungkin juga merasa sulit juga menguasai bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Karena sistem kebahasaan bahasa Indonesia itu dikatakan relatif mudah. Belajar bahasa Indonesia itu hanya beberapa jam saja, mungkin sudah bisa diikuti begitu ya, karena mudah struktur bahasa Indonesianya. Tidak terlalu berbeda dengan bahasa-bahasa di Eropa misalnya begitu ya, atau bahkan juga dengan bahasa-bahasa di Timur Tengah misalnya ya. Nah, ini akan mempermudah pada tahap awal belajar bahasa Indonesia. Walaupun pada tahap berikutnya mungkin agak sulit, ya. Apalagi kalau sudah bicara tentang imbuhan, begitu ya. Kemudian saat ini kita punya perwakilan mungkin di lebih dari 125 negara, ya. Di situ ada fungsi Pensosbud, ya ada fungsi Adikbud di situ. Beberapa negara ada 19 negara kita di Adikbud, ya punya gitu, ada kantornya. Dan ini ada peluang yang sangat besar karena perwakilan-perwakilan Indonesia ini memiliki sudut pandang yang baru tentang BIPA. Mengapa saya katakan demikian? Mungkin dulu ya BIPA ini belum menjadi salah satu program prioritas di perwakilan. Tapi sekarang ya dalam waktu yang sangat cepat begitu berubah, mereka memandang bahwa justru BIPA ini adalah salah satu alat diplomasi yang sangat potensial. Dan mereka jadikan BIPA menjadi salah satu program prioritas karena mudah diketahui berapa capaiannya. Ini menjadi istilahnya quick wins atau deliverables gitu ya untuk para perwakilan. Dan ini menguntungkan sekali karena peminat para pembelajar BIPA di luar negeri itu di perwakilan itu sangat besar. Kemudian yang berikutnya ada peluang yaitu perkembangan era digital dengan berbagai turunannya. Apakah itu Internet of Things, atau apakah itu kecerdasan buatan, apakah cloud computing, big data, atau data raya, yang kemudian menunjang penyelenggaraan kelas-kelas bahasa Indonesia. Nah, ini semua ya kita manfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran BIPA. Seperti sekarang gitu ya, misalnya pelatihan para pembelajar BIPA tidak semua kami lakukan melalui program tatap muka ya, tidak luring semuanya melalui pengiriman guru-guru ke negara tujuan karena masalah dimulai dengan pandemi kemarin COVID-19 tahun 2019 akhir. Nah, sekarang kita melakukan pembelajaran itu melalui internet gitu ya. Nah, ini salah satu peluang yang sangat besar. Kemudian ini bahasa Indonesia ya sudah
pandang akan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Mengapa? Karena Indonesia tadi dengan berbagai potensinya, ya, dengan potensi ekonomi, politik, ya, ini sangat berperan di dunia internasional. Apalagi kemarin ini Indonesia menjadi ketua G20, sekarang menjadi ketua ASEAN gitu. Ini akan sedikit banyak tadi saya katakan menuntut orang lain untuk belajar bahasa Indonesia, dan itu artinya daya saing Indonesia yang menguat. Kemudian kita menemukan minat orang asing belajar bahasa Indonesia itu masih tetap besar, ya. Walaupun di beberapa negara seperti mengalami penurunan, tapi pada hakikatnya di tempat lain itu juga berkembang gitu ya. Satu daerah menurun, di daerah lain berkembang gitu. Nah, ini peluangnya. Kemudian tantangannya, ya Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita punya tantangan yang cukup besar juga gitu, yang cukup berat juga terkait dengan diplomasi bahasa Indonesia ini. Nah, yang pertama ya kalau saya lihat itu pertama terkait dengan beragamnya sikap bahasa para pelaku diplomasi bahasa dan pemangku kepentingan. Mengapa? Karena ada sebagian ya, walaupun tidak banyak ya, sebagian kecil yang menganggap tidak penting ya berbicara dalam bahasa Indonesia ya. Ya sudah, karena kita bisa bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya gitu. Bahasa Indonesia dianggap ya hanya sebagai pada tingkat nasional saja. Padahal sikap seperti itu justru mengendurkan para pejuang pelaku diplomasi bahasa. Nah, ini adanya sikap ya yang sangat beragam. Ada yang begitu kukuh gitu ya, sikapnya sangat kuat. Ada yang malah tidak mendukung secara kuat begitu. Tapi itu satu hal yang lumrah saja gitu ya. Kita tidak boleh kemudian terlena, wah ini karena mereka tidak mendukung gitu ya, lalu kita menjadi kecewa. Tidak perlu gitu. Kemudian tantangannya masalah dinamika politik, keamanan, dan ekonomi dalam negeri. Karena begitu misalnya kejadian ya kerusuhan di Indonesia, maka orang menjadi malas, tidak mau datang ke Indonesia. Ya, situasi politik yang akan sangat mengganggu itu juga tidak menguntungkan. Ekonomi, kalau misalnya ngedrop Indonesia mengalami berbagai persoalan ekonomi, maka itu akan mengganggu diplomasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tingkat bilingualisme dalam bahasa asing para pelaku diplomasi. Apa maksudnya? Kan diplomasi itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Justru harus menjadi bagian kerja bersama, harus bagian dari gotong royong. Gitu. Nah, para pelaku diplomasi, khususnya misalnya apakah dalam bidang ekonomi, politik, begitu ya, keamanan, mereka kan rata-rata sudah bisa berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya secara fasih. Nah, ketika mau berbicara dalam bahasa Indonesia di forum-forum internasional mungkin merasa tidak nyaman gitu karena sudah bisa bahasa asing, ya sudah pakai bahasa asing saja. Padahal ya kalau kita misalnya bersedia menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran dalam forum-forum internasional dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam politik diplomasi kita, itu sesungguhnya bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Biarkan panitia atau penyelenggara, lembaga atau siapapun gitu menyediakan penerjemahnya gitu. Dan itu tidak mengurangi martabat bangsa Indonesia gitu ya. Kita ingat dulu zaman Pak Presiden Soeharto gitu. Beliau bukan tidak bisa bahasa asing, tapi beliau begitu kukuh dalam berbahasa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini masih lemahnya sinergi di antara para pemangku kepentingan, ya, kementerian, lembaga, para pihak gitu. Ini masih ada lemahnya. Oleh karena itu saya mencoba merangkul berbagai kepentingan itu, ya, para pemangku kepentingan, kemudian para pelaku gitu untuk secara bersama-sama melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia. Kemudian ada kontestasi ya, kontestasi dengan bahasa Melayu. Kita tidak mau mengatakan bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, karena memang bahasa Melayu itu beda dengan bahasa Indonesia. Ketika kita bicara internasionalisasi, maka
Yang kita lakukan adalah internasionalisasi bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena bagi kita, ya bangsa Indonesia, bahasa Melayu itu hanya merupakan salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Nah, jadi bahasa negara kita, bahasa nasional kita, bahasa resmi nasional kita itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu itu benar, ya, diadopsi dari sana. Tapi kan sekarang sudah beda bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, ada kontestasi ini, ya, pemikiran-pemikiran yang mengatakan enggak bahasa Melayu saja, dan kita harus tolak itu. Kemudian yang berikutnya, masalah disrupsi, ya. Ini disrupsi digital, ya, disrupsi milenial dan disrupsi pandemi. Ini mengganggu terhadap penyelenggaraan. Nah, disrupsi digital sekarang ini kita rasakan serangan-serangan informasi dari luar menggunakan bahasa-bahasa asing gitu ya, lalu tidak sempat mencarikan padanannya, maka kita menjadi banyak terpengaruh oleh bahasa asing. Nah, kalau kita tidak cermat, tidak hati-hati, maka pengaruh bahasa asing ini bukannya menjadi gizi, ya, bukannya menjadi penyemangat dalam bahasa Indonesia, tapi justru menjadi penyakit begitu ya. Nah, kemudian disrupsi milenial. Bangsa kita ini begitu besar jumlah angkatan milenialnya, ya, ini juga dengan sikap bahasa yang mungkin belum kuat, ya mereka bisa tergiur beralih menjadi pengguna bahasa asing. Keterbatasan sumber daya, ya, yang dapat dimobilisasi. Kita tidak punya anggaran yang besar, ya, tidak cukup gitu untuk melaksanakan internasionalisasi bahasa Indonesia secara masif, betul-betul mengikut sertakan semua pihak gitu ya. Karena anggaran kita ini terbatas. Oleh karena itu, kita mengajak siapapun untuk secara bersama-sama melakukannya. Nah, dan yang terakhir gitu ya, ini pengalaman saya sebagai atase pendidikan dan kebudayaan di KBRI London 2016-2020 itu kalau bicara dengan masyarakat, dengan orang-orang imigran, ketika ngobrol tentang Indonesia, banyak sekali yang belum mengenal di mana sih Indonesia itu, seberapa besar sih Indonesia itu gitu. Dan ketika ditunjukkan jumlah penduduk Indonesia, luasnya wilayah Indonesia, begitu potensi ekonomi Indonesia, baru mereka tercengang betapa Indonesia itu besarnya gitu. Nah, strategi diplomasi yang kami kembangkan ini kurang-kurangnya ada 3 ya. Pertama, tadi saya sebutkan integrasi semua sektor dan penguatan, bukan pengtuaatan ya, penguatan sinergi antar aktor diplomasi bahasa. Jadi semua lembaga, semua pihak yang secara bersama melakukan diplomasi bahasa kami kerjakan secara lebih bersinergi ya. Saya melakukan komunikasi dengan kementerian-kementerian, dengan lembaga-lembaga, komunitas-komunitas gitu, untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, kami akan terus konsisten dan berkelanjutan. Konsisten dalam arti kami ini tidak hit and run gitu ya. Tidak sekali pukul lari gitu ya, lalu dibiarkan kepada pihak-pihak itu untuk melaksanakannya. Tidak. Kami melakukannya secara konsisten dan berkelanjutan. Supaya apa? Sustainable. Supaya berkesinambungan. Nah, sehingga kami tidak reaktif terhadap isu sesaat gitu ya. Bukan isu sesat ya, tapi isu sesaat. Maksudnya adalah biarkan letupan-letupan masalah diplomasi bangsa ini berjalan dengan gaya kita gitu ya. Kemudian yang terakhir ini strategi yang kita kembangkan adalah strategi lompatan katak. Apa itu? Jadi kita tidak mesti gradual gitu ya. Kita perbaiki dulu yang ada di Indonesia, kemudian ke level ASEAN, kemudian ke level Asia gitu, Asia Pasifik, baru ke tingkat dunia ketika kita mau melakukan internasionalisasi bahasa Indonesia. Tapi kami melakukannya secara lompat katak, katakanlah ini Indonesia, kemudian ini ASEAN, itu ya kita tidak
tidak harus ke ASEAN dulu. Kalau misalnya bisa ke global, ya kita langsung aja ke global. Kita lompati saja ASEAN. Dan ini yang sedang kami lakukan ya di lembaga-lembaga internasional di dunia ini begitu. Itu yang kami lakukan. Nah, ini kami lakukan dengan cara melalui dimensi kurikuler, artinya pembelajaran secara langsung ya di dalam kelas atau dalam komunitas, dan juga dimensi kokurikuler. Kokurikuler artinya pembelajaran BIPA, aktivitas itu dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran resmi begitu. Nah, nanti akan saya jelaskan di situ ya. Nah, yang dimensi kurikuler ini sudah menghasilkan seperti ini ya, ada punya standar kompetensi lulusan ya, ada BIPA 1 sampai BIPA 7, kemudian bahan pembelajarannya sudah ada, bahan pengayaan, kemudian kita juga sudah punya tes kebipaan. Nah, ini yang sudah kita miliki ya, kita punya program Bestari BIPA, itu kita targetkan dulu ya, kita targetkan ada BIPA di Afrika Selatan, di Belanda, Belgia, Spanyol, dan ini semua sudah tercapai ya. Kemudian publikasi program kebipaan ya, ada media-media sosialnya, ada bahan-bahan pembelajaran. Kemudian ada program Handai ya, Handai Indonesia. Nah, ini artinya mitra Indonesia, teman Indonesia gitu, Friends of Indonesia, kira-kira seperti itulah apresiasi kebipaan. Kami akan mengundang para juara festival misalnya di negara masing-masing untuk hadir ke Indonesia dan merayakan keanekaragaman melalui kesatuan BIPA begitu. Nah, itu yang selalu kami rancang. Tapi 3 tahun terakhir ini kami tidak bisa melaksanakan secara luring di Jakarta karena masalah pandemi. Mudah-mudahan tahun ini akan bisa kita laksanakan lagi pada bulan Agustus begitu ya, atau Oktober. Kemudian kita juga punya RSKKNI, tapi ini lebih kepada para guru gitu ya, yang harus distandarisasi kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru kalau mau menjadi guru BIPA yang profesional. Itu kami sedang mengembangkan RSKKNI gitu ya. Nah, saat ini BIPA dilaksanakan di 52 negara ya. Kami fasilitasi ada 496 lembaga penyelenggara BIPA ya. Ada di dunia ini ya yang bekerja sama dengan kami. Saat ini kami punya peserta pelajaran BIPA ini 154.798 orang ya, dan ini adalah para pembelajar aktif. Mereka belajar tersebar di 52 negara itu. Nah, kami sudah menugaskan sekitar 1.708 guru BIPA. Nah, kami juga sekarang sedang mengusulkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi di General Conference UNESCO, dan ini salah satu bagian yang tadi saya sebut sebagai strategi lompatan kata. Ya. Nah, untuk melalui penerjemahan ya, tadi ada penjaring ya, penerjemahan daring. Saat ini ya kami bisa menyediakan 779 judul terjemahan cerita anak yang bisa dipakai sebagai bahan pembelajaran. Ya. Ini dari berbagai belahan dunia gitu ya, dan juga dari Indonesia tentu saja. Ada 778 bahan ajar. Silahkan dimanfaatkan. Kemudian ada 973 judul buku bacaan anak yang sudah didigitalisasi ya. Dan ini silahkan dicari ini ya di penjaring sini ya, penjaring bisa tadi melalui Halo Bahasa gitu ya. Ini gratis semuanya. Jadi bahan pembelajaran untuk para guru BIPA. Sehingga belajar BIPA menjadi lebih menarik. Dan ini kita juga punya antologi cerita anak Indonesia. Nah, antologi ini kemarin ya, ketika Indonesia sebagai presiden G20, kami buat dalam bahasa dan aksara daerah, ya, ada 10 cerita anak Indonesia, itu diterjemahkan ke dalam 6 bahasa PBB. Dan ini menjadi souvenir, ya, menjadi buah tangan untuk para delegasi yang hadir di G20.
Dan untuk ASEAN, kami sedang menyiapkan, karena Indonesia menjadi ketua ASEAN, kami sedang menyiapkan satu produk hal yang sama seperti ini, dan itu ditulis oleh para sastrawan dari negara-negara ASEAN, gitu ya. Gitu. Nanti ada tulisan negara ASEAN-nya, ada bahasa Indonesianya, dan juga ada bahasa Inggrisnya, begitu. Nah, di Thailand sendiri ya, ini kalau kita lihat periode 2015-2023 kami sudah menugaskan sekitar 120 orang tenaga pengajar BIPA ke Thailand ya, sejak 2015 berarti sudah 8 tahun. Ini ada 120 dan jumlah pembelajar BIPA di Thailand ini ada 18.895 dalam periode 2015 sampai 2023 gitu ya. Ini cukup besar dan menjadi terbanyak kedua setelah Timor Leste. Nah, ini kami sejak 2020 ya, 2021 ini kan sudah ada bahan ajar Sahabatku Indonesia. Nah, kami saat ini ya menyusun bahan ajar yang lebih kontekstual ya. Artinya bahasa topik-topiknya disesuaikan dengan topik setempat ya. Nah, itu lebih kontekstual. Jadi kalau orang Thailand belajar bahasa Indonesia, itu konteks awalnya itu dari konteks Thailand dulu gitu. Nah, baru nanti kita konteks Indonesia. Jadi yang dipaparkan itu terkait misalnya kondisi di Thailand gitu. Tidak tiba-tiba gitu langsung belajar tentang Borobudur atau Danau Toba atau Bali gitu. Karena mungkin orang banyak tidak tahu gitu ya. Nah, ya baik, bentar lagi ini. Nah, ini yang untuk tadi dimensi kokurikuler ya, ini dalam rencana bulan Agustus baru akan diluncurkan. Nanti akan ada tersedia aplikasi Bincang BIPA yang memungkinkan semua orang yang belajar BIPA berkomunikasi dengan rekan-rekannya dari seluruh dunia, lalu mereka mengembangkan kompetensi berbahasa Indonesia melalui aplikasi Bincang BIPA ini gitu ya. Semacam chat room begitu ya, semacam ruang bincang bagi para pembelajar BIPA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Aziz. Intinya adalah ada banyak peluang atau tantangan. Salah satu tantangan adalah kontestasi bahasa Melayu, khususnya di selatan Thailand, tema kita pada hari ini. Oke, selanjutnya acara selanjutnya adalah sesi foto-foto, kemudian dilanjutkan break sebentar, baru sesi yang kedua. Silahkan para Bapak Ibu ke depan ya untuk foto bersama. Terima kasih. Silakan untuk para pemateri dan pemakalah silakan untuk berduduk di depan sini, nanti bakal kami sediakan kursi. Setelah itu untuk para peserta silakan untuk berdiri, kita mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Setelah itu kita ada kegiatan coffee break sebentar, 5-10 menit, setelah itu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke. Oh iya, ada snack. Oke, silakan untuk para pemateri dan pemakalah. Kami minta tolong untuk para panitia bisa untuk membantu mengambil kursi untuk para pemateri atau pemakalah, dan untuk para peserta silahkan untuk berdiri di bagian belakang. Setelah itu kita akan ada snack untuk pagi hari ini. Cara dan Saya izin untuk keluar Zoom ya. Oke Bapak, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak.